mantan anggota DITI ini kemudian diajak atau diminta untuk ikut bergabung dengan tentara Indonesia memberantas pasukan komunis. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue mau ngeliatin ke kalian buku apa aja yang udah selesai gue baca bulan Agustus kemarin, dan buku apa aja yang akan gue baca atau ingin gue selesaikan baca di bulan September ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita pertama ke bagian August Wrap Up. Buku pertama adalah Kim Ji-young, lahir tahun 1982, karya Cho Nam-jo. Buku ini bercerita tentang Kim Ji-young dari masa kelahirannya tahun 1982 hingga dia besar, menikah, dan kemudian bekerja gitu ya. Pokoknya benar-benar tentang kehidupan Kim Ji-young dari kecil hingga dewasa. Buku ini mengangkat isu ketidaksetaraan, isu diskriminasi gender yang sangat kental banget di Korea Selatan. Gue nggak akan mereview lagi buku ini karena gue udah bikin videonya, bahkan gue udah bikin video analisis ringan terhadap buku ini. Kalian bisa tonton kedua video itu, nanti gue taruh linknya di kolom deskripsi, tapi nanti abis video ini berakhir. Buku ini gue kasih rating 4/5 di Goodreads karena gue suka banget dengan bagaimana penulis membuat cerita diskriminasi perempuan itu tetap relatable ke pembaca laki-laki kayak gue. Dan bagaimana penulis dengan lantang gitu menyatakan bahwa ini loh ada ketimpangan sosial atau ketimpangan gender di kehidupan Korea Selatan saat ini. Dan gue dengar-dengar memang buku ini menimbulkan respon negatif dari pembaca laki-laki yang kayaknya seolah-olah nggak pengen posisi powernya itu diganggu-gugat. Buku kedua adalah Gadis Minimarket. Buku ini gue baca dalam rangka ikut baca bareng yang diadain oleh Kak Hestia. Jadi karena gue penasaran, kenapa sih buku ini judulnya Gadis Minimarket dan ada apa dengan gadis minimarket? Jadi gue bacalah buku ini. Dan gue ngasih buku ini rating 4/5 di Goodreads karena gue suka dengan cara penulis mempertanyakan kenormalan. Itu satu hal besar yang sangat dibawa ke permukaan oleh penulis. Apa itu normal? Apa itu kenormalan, dan bagaimana kita manusia ini seharusnya hidup normal. Buku ini nggak ngasih jawaban, buku ini memberi kita pertanyaan untuk kayak menilai kembali atau memikirkan kembali tentang kenormalan tersebut. Menurut gue buku ini layak dibaca untuk kalian, meskipun buku ini punya konflik yang tidak terlalu meledak-ledak, artinya konfliknya itu nggak bener-bener greget, tapi tetap menarik untuk diikuti. Kalian juga bisa lihat review gue tentang buku ini dan juga pembahasan analisis ringannya di kolom deskripsi juga, nanti gue akan taruh di bawah. Buku ketiga adalah Bakat Menggonggong karya Dea Anugrah. Buku ini kumpulan cerpen yang terdiri dari 15 cerita, dan ke-15 cerita itu bersifat eksperimental. Gue nggak bisa cerita banyak di sini karena gue bener-bener bingung gimana cara menyampaikan review tentang buku ini. Di Goodreads gue kasih bintang 4/5 karena eksperimentalis itu tadi di satu sisi menarik dan unik, tapi di sisi lain mungkin bukan tipe buku yang gue cari karena gue lebih suka buku yang membawa kebaruan tapi tidak terlalu eksperimentalis seperti buku ini. Nah, ini 3 buku yang gue selesaikan baca di bulan Agustus. Kita langsung masuk ke buku yang ingin gue selesaikan di bulan September ini yuk. Yang pertama ada Manusia dan Simbol-Simbol karya Carl Jung. Buku ini berisi kumpulan esai tidak hanya oleh Carl Jung tapi juga oleh beberapa psikiater atau psikolog lainnya tentang isu ini, tentang manusia dan simbol, dan tentang archetype, dan tentang agama juga, dan tentang banyak hal lainnya. Jadi buku ini landasannya adalah psikologi, lebih tepatnya psikoanalitik, dan landasan pemikirannya adalah pemikiran-pemikiran Carl Jung, sehingga beberapa penulis lainnya selain Carl Jung juga menulis berdasarkan landasan pikiran Carl Jung. Buku kedua adalah Yang Telah Tiada karya James Joyce. Ini adalah novela terbitan penerbit Sirka. Ini terbit dalam seri novela gitu. Jadi penerbit Sirka ini nerbitin seri novela, ada beberapa judul lainnya dengan format buku yang kecil banget gini. Nah, cerita Yang Telah Tiada ini sendiri adalah salah satu cerita yang sebenarnya ada di dalam buku Dubliners karya James Joyce. Jadi buku kumpulan cerpen yang judulnya Dubliners itu berisi beberapa cerita, gue lupa belasan apa puluhan cerita. Di antaranya
adalah yang telah tiada ini di akhir buku tersebut. Jadi penerbit Sirka memutuskan untuk mengambil satu cerita ini karena menurut penerbit Sirka sudah cukup layak untuk dijadikan satu buku tersendiri. Nah, buku terakhir yang pengen gue baca di bulan September ini adalah bukunya Ahmad Tohari yang judulnya Lingkar Tanah, Lingkar Air. Buku ini, kalau dari blurbnya, menceritakan tentang beberapa orang mantan jemaah DITII, kepanjangannya kalau nggak salah Daulah Islamiyah, yang mana waktu itu sempat bentrok, salah satunya adalah dengan tentara Indonesia. Yang menarik dari buku ini adalah ketika dalam masa penumpasan PKI itu, mantan anggota DITII ini kemudian diajak untuk bekerja sama dengan tentara untuk memberantas satu kelompok yang katanya komunis ini. Gue sebut katanya komunis karena nggak semua dari yang mereka bantai benar-benar komunis. Ada yang sembarang tunjuk aja, kayak zaman dulu orang di Massachusetts nunjuk dia penyihir, si fulan penyihir, si fulanah penyihir. Seperti itu. Itu yang gue dapat dari blurb di belakang ini. Jadi settingnya tahun kurang lebih 60-an, 65 puncaknya ketika pembantaian komunis. Gue pengen baca buku ini di bulan September karena ingin mengikuti baca barengan yang diadakan oleh Kak Dela. Jadi Kak Dela bikin reading challenge untuk membaca buku-buku yang berlatarkan sejarah tahun 65 di Indonesia. Kenapa? Karena kita memasuki bulan September, di mana akhir bulan September tahun 65 itu ada kejadian yang kita kenal dengan istilah G30S. PKI itu kan, Gerakan 30 September. Jadi untuk mengenang atau mengingat-ingat kembali sejarah Indonesia, kita coba untuk membaca buku-buku yang latarnya tentang kejadian 65 itu. Buku ini udah ada di rak buku gue sekitar 1 tahun kurang lebih, tapi akhirnya baru gue mulai baca sekarang ini untuk mengikuti reading challenge tersebut. Jadi ini tadi 3 buku yang pengen gue baca di bulan September ini. Mudah-mudahan sih bisa kebaca ketiga-tiganya. Biasanya gue ngasih reading reading target itu 4 buku sebulan, tapi nggak tahu untuk bulan ini gue 3 aja karena buku Carl Jung ini sendiri gue rasa udah cukup berat untuk dibaca bahkan untuk 1 bulan gitu. Jadi mudah-mudahan sih selesai ketiga-tiganya sehingga target gue tercapai. Nah, itu tadi 3 buku yang gue selesai baca di bulan Agustus dan 3 buku yang akan gue selesai baca di bulan September. Ini dia. Kalau kalian udah pernah baca salah satu atau beberapa buku di antara 6 buku ini, tolong kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Apa tanggapan kalian tentang buku-buku tersebut. Makasih udah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.